Kalau misalnya kita punya duit ya, aku mau investasi ya. Kemana dulu nih? Yang paling simpel dulu deh. Deposito atau ikut reksadana atau obligasi kayak gitu ya. Beli emas atau main saham. Nah, kalau aku bilang nih ada piramida kan ya. Deposito sebenarnya aku nggak bilang dia sebagai investment sih. Karena deposito yang dijamin sama LPS bunganya itu cuma 4,sekian% doang. Itu bukan investment? Itu bukan investment. Itu cuman buat savings. Cuman buat kalau pas lu butuh duit, lu punya gitu. Ada likuiditas di situ. Itu bukan investment. Nggak bisa bikin duit lu bertumbuh. Jadi kita coret? Itu savings. Kita coret Basic ya? foundation. Kita coret ya? Dari investment. Berarti pilihannya cuma ada 2 sekarang ya? Nah, tapi pasti punya ya savings ya? Oke. That's not investment. Paling nggak di tabungan lah ya. Oke, berarti tinggal ada 2 nih. Emas atau beli saham? Emas, saham, USD masih banyak sebenarnya, properti. Nah, kemudian piramida yang di atasnya sebenarnya. Orang nggak hobi beli dolar. Itu dia. Yang beli dolar tuh orang kaya. Betul. Nggak juga sih sebenarnya. Orang biasa, karena gue kan dari miskin ya, sampai jadi posisi seperti sekarang ya, gue tahu banget kalau orang middle atau middle up dikit atau middle low, itu kalau ada duit pasti emas. Iya. Properti sama satu lagi. Karena yang di ngertiin itu. Karena nggak ngamatin. Nah, jadi piramida yang kedua sebenarnya di atas savings itu kalau mau investasi obligasi yang punya negara. Jangan yang punya swasta. Kenapa? Kalau obligasi dari swasta itu tingkat gagal bayarnya tinggi. Perusahaan ngutang sama Dr. Richard. Dr. Richard beli, bisa jadi dia gagal bayar. Tapi kalau negara yang ngutang sama Dr. Richard beli nih ORI 24 atau surat berharga negara lainnya, itu sangat kecil kemungkinan dia gagal bayar. Gitu. Nah, piramida di atasnya sebenarnya reksadana. Tapi kalau buat saya pribadi itu nanggung. Karena saya bisa langsung ke saham. Nah, reksadana juga macam-macam. Ada yang isinya obligasi, ada isinya saham, ada yang campuran. Nah, baru di atasnya tuh investasi saham. Atasnya lagi trading, baik saham maupun yang lainnya. Nah, jadi kalau di saham sendiri, aku kalau ngajarin temen aku yang dia benar-benar nggak mau belajar sama sekali. Udah, aku sebutkan boleh ya? Karena apa? Perusahaan, aku sebut sahamnya boleh ya? Oke. Tapi nggak cuman satu perusahaan yang aku sebut. Misalkan, kamu pilih aja antara BCA, BMRI, BBRI, BBNI. Kamu nabung aja kalau punya duit tiap bulan, salah satu atau 2 dari 4 ini gitu loh. Itu 2 dari 4 ini tuh istilah kata kalau turun itu aman. Bisa balik lagi. Kenapa? Karena perbankan itu sangat dibutuhkan. Kalau sampai perbankan kolaps, maka satu negara itu bisa kolaps. Dan yang kita pegang tuh 4 perbankan besar ini. Jadi aman ya kalau misalnya taruh duit memang nggak naiknya tumbuhnya nggak tinggi tapi aman. Dan ketika dia crash, ketika jatuh, aku udah ngalamin di tahun 2008, 98 sih aku masih SMP ya. Jadi aku ngamatin doang dari historical. Tapi kalau 2008 tuh aku ngalamin. Terus 2020 ngalamin, 2013, 15 itu juga marketnya jatuh. Selalu yang balik duluan nomor 1 pasti 4 ini. Kenapa? Karena investor besar, institusi mau asing, mau dalam negeri dan kebanyakan asing, itu kalau masuk ke Indonesia pasti yang diborong ini dulu. Nggak heran sekarang 4 saham ini itu sejak pandemi kemarin naiknya udah 100-200% dan orang nggak sadar. Pandemi kemarin habis dari pandemi kemarin dari 2020 sampai sekarang itu Bank Mandiri udah naik 200%, BCA udah 100% lebih. Itu orang nggak sadar, BRI dan BNI juga. Kok lo ngomong sama gue sih? Gue bisa tahu dulu kenal sama lu.